Beberapa orang tuh nggak tahu pentingnya istirahat. Karena mereka menganggap beristirahat itu tidak efisien. Jadi harus kerja terus, jadi harus sibuk terus gitu ya, karena itu lebih menguntungkan menurut mereka. Tapi menurut gue justru beristirahat itu penting karena itu mensupport kita untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa beraktivitas. Gue juga baru menikmati waktu-waktu istirahat atau bahkan mengerti makna istirahat itu juga baru mungkin dari pandemik ya. Pandemik membawa pelajaran bagi kita semuanya. Karena gini, dulu gue juga berpikir kayak lebih bagus tuh sibuk, lebih bagus kelihatannya kalau gue tuh sibuk warawiri gitu. Kalau gue ada kesibukannya, ada sesuatu yang gue kerjakan. Kalau gue sibuk berarti hidup gue udah bener gitu. Sampai gue melupakan pentingnya beristirahat. Ini mungkin diawali dari gue yang mulai memikirkan ketika gue sakit. Jadi sebenarnya sakitnya gue biasa aja sih. Cuma waktu lagi pandemi itu kan gue sempat ngalamin COVID juga ya di tahun 2022. Gue sempat kena. Tapi kayak seminggu udah kelar. Nah, gue tuh orangnya sebenarnya kalau sakit tuh kayak mungkin kayak cuma lebih ke pusing atau nggak misalnya kayak sakit kayak telat makan gitu ya. Atau misalnya sakit lagi nggak enak badan karena emang lagi nggak fit, ke situ aja, nggak pernah yang kayak sampai parah banget gitu. Nah, gue ngerasa anehnya tuh adalah ketika gue tidur itu, ketika kita tidur kan pasti kan ya kita ya sebagaimana orang tidur gitu ya, pasti kan kita bernafas seperti biasa. Nah, gue ngerasanya adalah ketika gue kayak tiduran gitu, gue ngerasa kayak basah gitu loh di satu saluran, tapi bukan di paru-paru gue. Kayak ngerasa kayak basah aja gitu loh, kayak tiap kali tiduran kayak kenapa ya kayak basah waktu lagi gitu. Terus kayaknya selalu ini tuh kayak basah gitu. Nah, uniknya adalah gue nggak pernah ngerasa sebasah kayak gitu loh. Kalau misalnya berdahak, gue pernah ngerasain sakit berdahak, batuk berdahak, tapi kayak itu kayak beda banget gitu. Mungkin kayak pertama kali gue ngalamin hal gitu. Nah, makanya barulah gue swab dan ternyata iya gue positif. Gara-gara gue baru aja kelar urusin kakak gue. Malah gue nya kena gitu. Kayaknya waktu itu gue juga lagi drop badannya. Nah, akhirnya gue paksain dahak itu karena basah terus kan. Tapi dikeluarin kayak gak ada apa-apa gitu loh. Kayak gak ada dahaknya gitu. Nah, jadi dari waktu gue kena COVID itu, gue ada waktu istirahat gitu kan. Dan kurang lebih ada banyak waktu yang gue khususkan untuk gue beristirahat. Nah, banyak orang kan mengira istirahat itu cuma tidur. Capeknya kita bekerja, kesibukan kita dalam satu hari, kita ambil waktu istirahat, mungkin ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, ada yang 8 jam gitu ya untuk tidur. Nah, pertanyaannya adalah kalau tubuh kita capek, kita tidur, ya udah kita bangun dengan adanya kekuatan yang baru gitu ya, something refresh lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya jiwa kita capek gimana? Pikiran kita capek gimana? Karena gue pernah tuh kayak gitu. Pikiran gue capek kayak untuk harus mikirin ini, kayak pusing banget gitu. Apalagi belum lagi ngomongin jiwa, mental itu kayak gimana ya caranya biar bisa beristirahat, karena dibawa tidur pun mentalnya tetap capek. Padahal dalam sehari gak ngapa-ngapain kok, tapi kok kayak capek, kayak pernah gak ngerasa gitu. Jadi yang gue lakukan adalah kalau tubuh lo capek,
Nggak usah lo scroll-scroll mencari hiburan. Kalau lo tahu tubuh lo capek, nggak ada cara lain, istirahat. Tidur. Tapi kalau mental lo capek, ya, lo capek untuk ngelakuin aktivitas yang gini-gini terus, lo capek karena lo melakukan rutinitas yang kayak gini-gini aja gitu ya, lo capek ngeliat keadaan yang gini-gini aja, cobalah untuk berjalan kaki. Gue sendiri pernah dengar katanya kalau kita lihat yang ijo-ijo, maksudnya kita lihat sekeliling kita ada tanaman, ada pohon yang ijo-ijo gitu ya, itu sebenarnya membantu kita untuk lebih sehat gitu. Nah, gue sendiri kalau misalnya udah terlalu mentok banget, capek gitu ya secara mental, gue biasanya keluar rumah, entah itu gue ke Indomaret atau Alfamart, duduk di kursi Indomaret gitu ya. Enggak sih, gue jarang duduk di kursi Indomaret. Tapi setidaknya gue melihat ke dunia di luar dari kebiasaan gue gitu. Entah gue jalan apa kek, makan kek, atau gue kayak jalan cuma keliling komplek gitu. Maksudnya supaya gue bisa melihat bahwa ternyata dunia ini bukan berpusat pada diri gue doang. Oh, ada orang lain ya. Misalnya gue kayak lagi pergi, terus gue lebih seneng sebenarnya pergi tuh ketika lagi di jalan tuh gue memperhatikan kanan kiri gitu ya. Oh, ternyata ada ya orang-orang yang masih bekerja seperti itu. Oh, ya ampun lagi siang-siang masih pada kerja panas-panasan jual koran misalnya gitu ya. Ya ampun masih semangat ya. Ya ampun jauh-jauh gitu kan bawa barang banyak pakai kendaraan umum, wah effort juga ya gitu. Jadi gue melihat bahwa dunia ini tuh ada orang lain juga. Dan sebenarnya setiap orang itu punya permasalahan hidup kok gitu. Tapi mereka tetap mau hidup, mereka tetap beraktivitas, mereka tetap hadapin aja gitu. Jadi itu yang membuat gue belajar bahwa oh karena dunia ini bukan berpusat pada diri gue aja gitu ya. Gue jadi tidak merasa gue kayak tertekan sendiri gitu ya. Maksudnya ketika gue melihat ada orang lain, ketika gue dengar cerita orang lain juga kayak oh ternyata setiap orang itu ada aja masalahnya. Nah, kalau misalnya lo capek dalam pikiran, biasanya yang gue lakukan adalah gue berhenti dulu untuk memikirkan hal itu yang menekan gue. Dan biasanya gue itu belajar untuk lempar tanggung jawab. Enggak, gue melempar itu kepada Tuhan. Karena gue percayanya gini, ketika gue punya masalah, gue bisa mendoakan itu, gue bisa membawa hal itu kepada Tuhan. Ya hari ini gue gak ngerti kenapa ini terjadi, gue gak tahu juga ini maksudnya apa, gue gak tahu jalan keluarnya ya. Tapi gue serahin itu ke Tuhan. Dan ketika gue diserahin, udah gue gak pikirin lagi hal itu. Gue tetap menjalankan bagian gue tetap jalan aktivitas seperti biasa, udah. Kenapa gue belajar untuk menyerahkan itu kepada Tuhan? Karena gue gak bisa mikirin hal itu. Gini, gue tuh orangnya penuh dengan pertimbangan dan perencanaan. Tapi ada titik di mana kita tuh capek untuk kayak harus selalu mikirin ini, harus bikin perencanaan ABCD. Lo tahu nggak ketika satu emosi yang namanya anxiety itu di film Inside Out itu sebenarnya kan katanya kekhawatiran itu terjadi karena dia mempersiapkan hal-hal yang akan terjadi tapi nggak kelihatan segala kemungkinan itu gitu kan. Tapi gue menyadari bahwa ketika gue udah merencanakan ABCD pun dengan segala kemungkinannya tetap ada celahnya. Jadi gue pun belajar tidak lagi mengandalkan cara-cara atau pikiran gue. Kalau emang udah mentok ya udah, berarti memang gue tidak lagi bisa untuk memikirkan itu lebih dalam lagi gitu. Jadi ya udah, sementoknya gue ya udah gitu. Nah, jadi menurut gue perlu untuk kita meluangkan waktu untuk beristirahat. Ya, karena ketahuilah bahwa kita nih bukan hanya manusia jasmani gitu ya. Kita juga ada roh, kita juga ada yang namanya jiwa. Ya, jadi kalau misalnya kita ngerasa capek, cobalah cari tahu capeknya di area mana. Karena kalau kayak capek secara fisik gitu kan,
ya udah ambil waktu istirahat, atau misalnya mungkin capeknya karena lebih kekurangan tenaga, ya udah cobalah untuk berolahraga gitu kan. Tapi kalau misalnya capeknya jiwa, capeknya pikiran, nah itu beda lagi treatmentnya gitu, caranya beda lagi. Nah, karena menurut gue sebenarnya waktu istirahat itu mensupport waktu kita bekerja. Kenapa kita harus tunggu sakit dulu baru kita istirahat? Padahal sebenarnya sakit itu sebenarnya udah jadi alarm ya. Udah jadi alert buat kita kalau lo nih udah kelewat batas gitu. Capek. Sakit gitu ya. Termasuk misalnya lo udah stres gitu ya. Maksudnya gini, ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebenarnya tubuhnya tuh udah kasih sinyal. Tapi ya dia anggapnya kayak ya biasa aja lah gitu. Padahal sebenarnya tubuhnya udah kasih sinyal. Misalnya dari stres gitu kan, lo nggak tahu cara ngadepinnya gimana, lo nggak tahu manage stres lo gimana, akhirnya pelan-pelan menuju kepada depresi dan sebagainya. Jadi menurut gue perlu banget kita semuanya waktu untuk beristirahat. Nggak cuma waktu untuk bekerja aja, tapi ada waktu untuk beristirahat. Kalau misalnya emang lo capek banget, udah lo berhenti dulu dari setiap kesibukan lo, dari kehidupan di sosmed lo gitu kan, dari kehidupan di sosial lo, berhenti dulu. Ya, berhenti untuk beristirahat, untuk bisa lanjut lagi. Ya, karena kita manusia, kita bisa merasakan yang namanya kelemahan, keterbatasan. Ya, namanya juga manusia gitu kan. Jadi gue juga mengakui gue gak bisa selalu kuat. Gue gak bisa selalu untuk kelihatan aktif bicara. Gue gak selalu bisa untuk menguatkan orang lain. Ada waktunya gue beristirahat, ada waktunya gue nge-charge gitu kan, ada waktunya gue bisa beroleh kekuatan untuk bangkit lagi, untuk terusin lagi kesibukan gue, aktivitas gue, that's it. Itu aja sih menurut gue. Jadi semoga kita bisa mengatur ya balance-nya waktu bekerja kita dan waktu beristirahat kita, karena dua-duanya penting banget buat hidup lo. Jadi lo mau panjang umur, lo mau kehidupan lo lebih baik, lebih seimbang, cobalah mengatur waktu istirahat lo dan waktu untuk bekerja lo. Karena dua-duanya itu sama-sama efektif kok, sama-sama menguntungkan lo gitu. Jadi ya, jangan tunggu sakit, jangan tunggu dulu sampai stres, sampai depresi. Memang ada hal-hal yang gak bisa kita pikirkan, ada hal-hal yang gak bisa kita jamin, karena kita manusia yang terbatas. Dan gak apa-apa, ambil istirahat, lalu lanjut lagi hadapin dunia dan kekuatan yang lo dapatkan dari waktu istirahat.